Itu poin dalam konteks di putusannya. Nah, terus kemudian berikutnya saya akan masuk ke soal pra-peradilannya. Dalam konteks pra-peradilan, sebetulnya saya menilai pra-peradilan ini ada, apapun di dalam pra-peradilan, KPK punya tanggung jawab untuk menuntaskan semua perkara-perkara yang dia tangani. Itu kewajibannya. Nah, ini yang kemudian jadi pijakan saya. Harusnya ada atau tidak ada, apapun perkaranya, apalagi dia sudah disebut secara bersama-sama, itu harus dituntaskan. Nggak ada alasan misalnya sampai harus bertahun-tahun. Ini juga menurut saya jadi kritik. Jadi saya melihatnya dari sisi positif bahwa memang KPK punya hutang dan banyak persoalan yang harus dituntaskan. Walaupun kita tidak tutup mata terhadap kerja-kerja dan prestasi yang KPK capai selama ini. Saya tetap akui, saya tetap apresiasi sama kerjaan KPK. Tapi kalau kemudian misalkan persoalan, itu pun juga harus diingatkan karena kita punya tanggung jawab sebagai mitra kritis dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalau kita lihat tadi misalnya kembali dalam amar putusan, saya mencoba melihatnya, mungkin tadi sudah di sini lebih sangat detail sekali substansinya oleh Pak Dekan. Mungkin saya hanya masuk kepada dua poin penting. Poin yang pertama, kalau bicara soal proses hukum perkara senturi, intinya hakim minta dilanjutkan lewat apa? Lewat penetapan tersangka Pak Budiono dan kawan-kawan yang merujuk pada surat dakwaannya Pak Budi Mulya. Nah, kalau kita ingat, Budi Mulya 9 April 2015 sudah divonis 15 tahun penjara, yang diperberat ya 15 tahun penjara. Yang kedua, putusan pengadilan yang dalam hal ini amar putusannya itu juga menjelaskan soal ruang bagi KPK untuk melimpahkan perkara ke kepolisian atau kejaksaan sehingga perkara tetap dilanjutkan. Jadi semacam opsi yang pertama adalah tolong tuntaskan, lanjutkan penyidikannya lewat penetapan tersangka ini. Kemudian yang kedua ada ruang, ya sudah ada pelimpahan perkara ke kejaksaan maupun kepolisian. Nah, dari dua hal ini sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa pasti akan menimbulkan perdebatan. Misalnya yang mungkin berpikiran legalistik formil, misalnya bisa nggak sih hakim memerintahkan penyidik yang dimana penyidik nanti akan menjadi dimana hakim itu akan menjadi pengujinya. Jadi minta penyidik menetapkan tersangka, nanti akan disidang diproses oleh hakimnya itu sendiri misalnya. Nah, ini kan juga ada beberapa yang memperdebatkan soal itu. Perdebatan lainnya tadi sudah dibahas semuanya dari Pak Moderator maupun juga Pak Dekan sudah menjelaskan soal potensi-potensi perdebatan di ruang publik. Tapi kalau saya menilai, ketika ada perkara yang itu lambat, itu bertele-tele, itu KPK jadi persoalan. Karena apa? Salah satu landasan filosofis KPK lahir karena dianggap polisi, kejaksaan belum maksimal. Bahkan dalam undang-undang KPK sendiri itu menjelaskan KPK dikasih kewenangan untuk mengambil alih perkara yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan. Salah satu alasannya apa? Misalnya perkaranya berlarut-larut. Nah, jadi kalau saya melihat apa yang diperintahkan oleh pengadilan, ya sebetulnya itu adalah undang-undang KPK sendiri. Nggak boleh itu soal perkara berlarut di KPK. Maka dia punya tanggung jawab untuk menuntaskan. Nah, jadi poinnya saya melihat di sana. Kalau kemudian ada poin lagi misalnya, bagaimana kalau dilimpahkan? Ya menurut saya mungkin saja, bisa-bisa saja. Karena KPK itu punya 5 kewenangan kalau berdasarkan undang-undang KPK nomor 30 tahun 2002. Ada bicara soal kewenangan KPK yang bicara soal penegakan hukum, ada kewenangan KPK yang bicara maksudnya penindakan, ada bicara soal pencegahan, ada bicara soal koordinasi, ada bicara soal supervisi, ada bicara soal monitoring. Ada 5 tugas KPK berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002. 2 tugas diantara adalah koordinasi dengan supervisi. Dalam konteks koordinasi, dia wajib mengkoordinasikan baik pencegahan maupun penindakan.
dalam konteks supervisi, dia bisa mensupervisi lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menangani perkara, melimpahkan berkas perkara kepada teman-teman di luar dari KPK, itu juga dimungkinkan oleh undang-undang. Tapi apa? Tapi tentu ada pertaruhan di sana. Pertaruhannya apa? Kalau perkara nggak tuntas, ya berarti itu kegagalan KPK juga dalam menangani perkara. Pertimbangan lainnya, kita juga melihat misalnya kenapa opsi ini lahir, boleh jadi karena memang KPK tidak pernah didesain memberantas korupsi se-Indonesia. Karena KPK memang dia tidak akan sebesar lembaga-lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan, karena secara hakikat dia memang tidak akan berdirisan sebesar itu. Poin pentingnya adalah kemungkinan melimpahkan perkara itu mungkin-mungkin saja. Meskipun nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau nggak tuntas? Maka itu kan menjadi kegagalan KPK. Terus kemudian pertanyaan lagi, bagaimana melimpahkan kalau perkaranya Pak Budiono misalnya, yang jabatannya pada waktu itu lebih besar atau lebih tinggi dari Pak Budi Mulya karena sempat menjadi wakil presiden. Nanti bicara soal dimensi politik dan aktor di high level kekuasaan itu juga menjadi variabel lainnya. Tapi saya melihat bahwa apa yang kemudian ada dalam amar putusan sebetulnya berbicara soal kewenangan KPK, nggak boleh dia menurunkan perkara, harus menuntaskan, ada kesempatan untuk memberikan melimpahkan perkara atau kerjasama koordinasi maupun supervisi. Kesimpulannya, ada atau tidak ada, KPK tetap punya kewajiban menuntaskan semua perkara. Dan perlu diingat, ini bukan cuma soal senturi. Ada yang tahu kasus Pelito? Tahu? RJ Lino, mana RJ Lino? Saya nggak tahu ya, tapi saya tahu pernah baca di berita. RJ Lino sudah tahu, dia ditetapkan tersangka sekitar bulan Februari tahun 2016. Berarti sekarang sudah hampir 2 tahun. Nah, bisa-bisanya ada tersangka sampai 2 tahun di KPK. Kan tentu ini akan menimbulkan pertanyaan, sekaligus akan mempertaruhkan reputasi KPK. Di mana kredibilitas dia? Sampai 2 tahun tersangka di KPK. Ini kan juga nggak baik. Meskipun tadi saya katakan ada banyak kerjaan KPK yang positif dan wajib diapresiasi karena itu adalah prestasi. Tapi di sisi lain ada perkara-perkara yang mahal, yang tersangka sampai 2 tahun. Perkara iktp, misalnya ada Irman dan Sugiarto tersangka 2014, sidang 2017, hampir 3 tahun menjadi tersangka. Kira-kira gimana tuh secara keadilan, baik dari segi penanganan perkaranya maupun hak bagi si tersangka? Sampai 3 tahun jadi tersangka itu gimana rasanya? Kan begitu. Nah ini, ya, jadi ini menurut saya menjadi persoalan-persoalan yang memang sudah ada. Sehingga ketika ada uji pra-peradilan, ada desakan dari publik, itu akan menjadi kritik lagi buat KPK sepanjang KPK tidak menuntaskan. Nah, saya juga mengatakan ini bukan soal senturi saja, ada perkara-perkara lainnya. Saya ambil contoh misalnya dalam perkara yang iktp yang paling dekat, paling gampang, dan saya kira teman-teman juga ada beberapa yang mengetahuinya. Ada banyak perkara yang secara bersama-sama diputuskan oleh pengadilan. Artinya apa? Ini bicara soal dalaming. Satu perbuatan yang pelakunya lebih dari 1 orang. Ada nggak tanggung jawabnya? Ada. Nah, ini yang kemudian juga harus dijawab dan selama ini belum terjawab. Saya yakin ada puluhan dan hampir banyak perkara-perkara yang memang tadi konteksnya yang penyertaan tadi. Mungkin nanti secara teknis Mas Boy, Pak Dekan, Pak Bayu bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya kontekstualnya. Tapi secara prinsip itu akan jadi pertanyaan. Misalnya, apakah misalnya nama-nama seperti Pak Budiono dia merasa aman-aman saja ketika namanya di putusan? Itu dia akan menjadi menimbulkan ketidakpastian bagi banyak pihak. Dan saya yakin ini bukan cuma soal senturi. Ada banyak lagi. Belum perkara-perkara kepala daerah, perkara iktp saja. Ya misalnya untuk menyidangkan Pak Novanto hampir 90 saksi ada di persidangan. Bayangin kalau semua perkara-perkara dibuat demikian. Maka KPK akan menghadapi permasalahan yang lain. Apa itu? Sumber daya manusia, tenaga penyidik maupun penuntut. Makanya saya tadi bilang di awal, KPK tidak pernah bisa didesain untuk berantas korupsi Indonesia karena memang dia
tidak akan sebesar kepolisian dan kejaksaan. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang juga timbul. Pertama, dari sisi penanganan perkaranya akan berlarut, dari sisi menjawab putusan pun juga berlarut, dari sisi perdaya manusianya pun kita harus akan melihat bahwa KPK juga tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya. Nah, ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan muncul tentu akan berujung pada apapun kondisinya. Ketika perkara itu dimulai, maka KPK punya tanggung jawab untuk menuntaskan. Dan yang saya garis bawahi, ini bukan hanya soal perkara seperti ini, tapi semua perkara-perkara korupsi ditangani sehingga apa? Sehingga pemberantasan korupsi itu menjadi tuntas. Jadi gak hanya soal membongkar misalnya pelakunya satu atau dua yang lainnya lepas, menurut saya tidak, harus betul-betul dituntas. Dan yang paling penting bukan cuma soal orang yang dijerat secara pidana, tapi juga bagaimana korupsinya, hasil kejahatannya, aset recovery-nya itu bisa dikejar dan untuk bisa dipakai oleh negara gitu loh. Sehingga yang hilang-hilang tadi bisa diselamatkan. Nah, jadi kira-kira poin saya terkait dengan Senturi dan putusan pra peradilan sampai di situ dulu. Kalau diteruskan nanti Pak Bayu dan bagian bicara. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Kalau memang waktunya kurang pun saya rasa ruang-ruang diskusi selain ruang ini banyak sekali terbuka. Demikian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus untuk satu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Tama Ismakun. Yang pasti pada kesimpulannya beliau mengatakan bahwa apapun permasalahannya dan kondisinya, KPK punya kewajiban untuk mengusut tuntas dan menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya. Tidak hanya perkara Bank Senturi saja, melainkan semua kasus yang ditangani KPK harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.